Baik, terima kasih Mbak Raisa. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti tadi yang Mbak Raisa sudah sampaikan, pas sekali bulan ini bertepatan dengan bulan kesehatan mental. Sebenarnya sih Hari Kesehatan Mental sudah jatuh di tanggal 10 Oktober ya. Nah, karena hubungannya dengan tempat kerja, hari ini saya membawakan materi mengenai resiliensi atau bagaimana sih supaya kita memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi perubahan dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kerja. Oke. Oke, terima kasih. Hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu adalah Resilience at Work, Navigating Challenge and Embracing Change. Jadi, challenge ini pasti selalu ada dalam hidup kita. Salah satunya juga di aspek pekerjaan. Nah, bagaimana kita berusaha untuk menyetir perubahan itu ya, navigate kan kita berusaha untuk mengarahkan. Jadi, challenge itu bukan sesuatu yang kita takuti, atau kita bikin was-was gitu ya, tapi sesuatu yang kita terima dan kita bisa arahkan ke sesuatu hal yang lebih baik. Lalu embracing change. Perubahan juga erat kaitannya dengan kita kadang-kadang bertanya-tanya ya kalau ada perubahan apakah ini akan lebih baik atau lebih buruk ya. Dan secara natural memang otak manusia tuh akan memikirkan yang lebih buruk dulu dibandingkan sisi positifnya gitu. Tapi di sini saya ingin share tentang bagaimana kita menghargai adanya perubahan itu dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif dari situ. Baik, boleh dibantu ke slide selanjutnya. Nah, saya mau membahas dulu sedikit ya mengenai apa saja sih yang menyebabkan stres di dalam hidup kita. Nah, stres ini kadang identik dengan sesuatu yang negatif, padahal stres ini sebenarnya adalah hal yang netral gitu. Tapi biasa kita kan pakainya dalam sehari-hari, stres tuh sesuatu yang menekan gitu ya, sesuatu yang bikin kita kewalahan. Nah, makanya kita selalu mengidentifikasi kata stres secara negatif. Padahal stres ini sebenarnya pada porsi tertentu itu diperlukan justru dalam hidup kita. Untuk apa? Misalnya untuk memotivasi kita supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu, atau bisa belajar untuk mencari jalan keluar, mengatasi masalah yang sedang terjadi. Nah, namun memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa stres ini kadang juga bisa menekan. Sorry masih di sini ya. Oke, nah ada beberapa alasan yang common gitu atau alasan yang umum mengenai munculnya stres itu. Nah, yang pertama dan yang juga berkaitan dengan tema hari ini adalah misalnya beban kerja yang terlalu banyak di area pekerjaan di kantor gitu. Di sini banyak banget ya dinamikanya gitu. Bisa mungkin tadinya ada job desk 5 gitu misalnya sekarang jadi melebar, lama-lama kok melebar ya jadi 7, jadi 8 gitu. Atau kita eh, masalahnya ada di diri kita gitu. Tadi kan kalau job desk masalahnya sebenarnya kan di pekerjaannya gitu ya. Atau kalau masalah di diri kita, misalnya kita susah menolak ketika ada rekan kerja yang minta tolong. Padahal kita sendiri punya tanggung jawab gitu untuk menyelesaikan kerjaan kita nih. Tapi dengan kita mengerjakan pekerjaan orang lain juga, nah jadi kita bebannya double-double gitu. Lalu yang kedua, nggak bisa dipungkiri juga sekarang dengan akses yang sangat mudah ke media sosial, exposure dari internet gitu ya. Sosial media ini bisa memberikan kita pengetahuan, bisa memberikan kita update-update terbaru gitu ya, apa yang sedang terjadi baik di sekitar kita maupun di belahan dunia lain. Tapi sosial media itu juga bisa menjadi sesuatu untuk misalnya kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau kita mungkin dalam keadaan yang kurang baik gitu ya sehingga apa yang terlihat dalam sosial media orang kok kayaknya happy-happy aja ya, sukses semua ya gitu. Sedangkan saya misalnya lagi dalam keadaan yang tidak terlalu baik. Lalu
victimization atau dengan adanya berita-berita tindakan kriminal atau mungkin bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga sangat mungkin untuk membuat kita merasakan stres yang sulit untuk dikontrol. Lalu di sini mungkin ada bapak ibu yang juga sambil menempuh pendidikan ya, atau baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal gitu. Pendidikan formal misalnya lagi sambil kuliah lagi, atau pendidikan informal mungkin lagi mengambil kursus atau sertifikasi tertentu. Nah, ini kan pasti terkait ya dengan adanya tuntutan-tuntutan, deadline gitu ya. Lalu juga kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang yang ada di lingkungan akademik itu. Lalu selanjutnya bisa ada financial instability atau ini terkait sama masalah finansial ya. Nah, ini juga sangat luas sih sebenarnya dan saya nggak mau bahas lebih lanjut karena memang bukan area saya. Tapi secara umum ini eh, common terjadi. Bisa misalnya kita nggak punya prioritas atau misalnya kita susah untuk menyeimbangkan antara penghasilan dengan pengeluaran dan sebagainya. Lalu ada juga incurable illness atau penyakit-penyakit yang sulit sembuh. Misalnya ini yang sifatnya terminal gitu ya, ataupun membutuhkan masa penyembuhan yang cukup lama gitu sehingga kita nggak bisa cepat-cepat sembuh dan ini menjadi sesuatu sama suatu kondisi yang kita juga harus hadapi. Oke, boleh ke slide selanjutnya? Nah, sekarang saya mau fokus ke stres yang ada di area pekerjaan. Kalau tadi kan dalam kehidupan secara umum ya. Kalau sekarang dalam area pekerjaan. Nah, ini adalah beberapa sumber di stres yang terjadi di area pekerjaan atau di kantor. Nah, yang pertama itu crunch timeline gitu. Timeline ini pendek nih untuk mengerjakan semua tugas gitu, segala sesuatu. Atau mungkin kita udah ada planning gitu ya, oh kita mau ngerjain ini besok aja deh, mungkin yang C itu lusa dan sebagainya. Tiba-tiba eh, muncul prioritas baru yang kita harus kerjakan dalam jangka waktu pendek. Lalu juga workload atau beban kerja. Nah, beban kerja ini bisa terkait dengan apakah kita tadi ya job desk-nya menjadi makin lama makin melebar, atau mungkin kita jadi mengerjakan rekan pekerjaan yang dari rekan kerja kita. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sedang membackup gitu ya, posisi dan tanggung jawab dari rekan kerja lain. Bisa jadi pekerja posisinya lagi vacant gitu, memang lagi kosong. Tapi kan mau nggak mau ini harus dikerjakan gitu ya. Atau mungkin ada delegasi yang tidak merata dari atasan gitu sehingga beban kerjanya tidak berimbang nih. Kita kok kerjanya banyak banget gitu dibandingkan yang lain misalnya. Lalu juga lack of communication. Nah, ini terkait sama interaksi di kantor kita. Nah, lack of communication ini bisa dari beberapa gitu ya, bisa dari teman kita yang satu level misalnya, teman kita satu level tapi lain divisi gitu kan, atau dari atasan kita juga mungkin gitu, atau kalau kita punya staff bisa juga dari kita dan staff gitu. Jadi ada sebenarnya lack of communication ini bisa beberapa sih. Nah, yang pertama itu bisa salah paham atau nggak jelas instruksinya sehingga yang kita kerjakan dan apa yang dia maksud gitu ya, yang mendelegasikan tugas ini nggak nyambung gitu. Atau mungkin kita punya satu idealistik gitu ya. Kita pengennya seperti apa dan mungkin berbeda dari yang lainnya. Nah, ini juga terkait dengan ekspektasi dan realita. Kadang kita expect-nya A gitu misalnya, tapi karena lack of communication terjadi, ada kesalahpahaman, ada salah penyampaian informasi gitu ya, ada informasi yang bolong. Nah, jadi realitanya itu sulit untuk mencapai atau tidak kurang tepat gitu. Nah, ini juga terkait dengan kalau kita nggak mendapatkan informasi dari sumber pertama gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, atau mungkin pernah memainkan satu game yang isinya tuh kayak pesan pesan tapi pesan berantai gitu. Jadi misalnya ada 5 orang nih dari depan ke belakang, terus disuruh menyampaikan satu pesan. Nah,
itu dari ujung yang dikasih tahu apa nanti ke ujung lagi itu udah bisa beda ya, eh, pesannya gitu. Padahal sebenarnya kan pesannya sama nih, tapi karena dia melalui beberapa orang, ujungnya itu udah beda. Misalnya ada 5 orang deh gitu ya, terus satu kita di paling ujung kita ngasih tahu, oh nasi goreng kecap gitu kan. Nah, nanti bisa aja tuh munculnya di yang paling ujung satu lagi gitu ya, di yang finishnya, misalnya nasi goreng kecap asin gitu kan. Jadi udah beda tuh penangkapannya. Nah, itu juga hal yang harus diwaspadai bahwa meng-cross check lagi pesan yang disampaikan orang lain, meskipun mungkin kadang kita males gitu ya, itu sangat penting. Lalu juga ada office environment. Sorry. Oke, ini adalah kenyamanan kita terhadap lingkungan kantor. Bisa berupa kenyamanan fisik, bisa juga merupakan kenyamanan yang sifatnya sosial gitu ya. Atau gimana sih apa namanya interaksinya dengan teman-teman kita tuh enak nggak? Terkait saat kita bekerja, saat jam kerja maupun enggak gitu. Karena banyak faktor kenapa orang itu akhirnya betah bekerja di satu tempat. Nah, salah satunya adalah ketika kalau dia menilai teman-temannya itu enak untuk diajak ngobrol, mungkin saling support gitu ya, sehingga dia bisa mengerjakan beban kerjaan, meskipun beban kerjaannya banyak gitu ya, tapi lingkungan yang positif, saling mendukung misalnya, kita bisa saling curhat dengan enak, banyak bercanda gitu ya, atau kekeluargaan, nah itu akan mendukung juga. Nah kebalikannya kalau misalnya itu nggak terlalu kondusif nih lingkungannya, pastinya akan menjadi salah satu penyebab distress di lingkungan pekerjaan juga. Nah, yang kelima itu adalah relationship with manager atau sebenarnya dengan atasan sih. Karena eh, agak susah ya kalau misalnya dengan teman-teman gitu satu level mungkin kita gampang untuk making boundaries, kita apa ya kalau memang kita lagi kewalahan banget terus teman kita minta tolong kita bisa dengan enak gitu bilang aduh maaf ya saya lagi banyak banget nih kerjaan gitu ntar dulu ya. Nah tapi hal itu kan sulit ya dikatakan kalau misalnya disampaikan oleh atasan kita. Nah jadi hubungan dengan atasan atau yang mendelegasikan tugas ke kita ini juga penting sih. Nah pentingnya itu di mana ya misalnya kita eh manajernya ini atau atasannya ini kurang informatif, kurang detail dalam menyampaikan ekspektasi terhadap pekerjaan kita, atau mungkin kurang memberikan feedback positif gitu ya, yang ada kritik terus. Nah, kita kan lama-lama merasa jadi, nih saya ngerjainnya udah cukup bagus belum sih gitu, kok feedbacknya negatif terus ya, nggak ada positifnya. Atau juga eh, mungkin kayak berubah-ubah gitu apa yang disampaikan untuk dikerjakan hari ini A besok bisa ganti jadi B gitu kan jadi inkonsisten itu juga bisa. Nah kurang lebih 5 ini penyebab stres yang ada di area kerja. Oke boleh next slide. Oke nah ini saya mau kurang lebih ya menyajikan potret aja bagaimana sih eh, ini semua yang di sini respondennya kebetulan memang karyawan gitu. Nah, judul Living with Stress. Jadi ada beberapa tingkatan. Kalau kita lihat ada yang warna biru, hijau, orange, ungu, dan terakhir merah gitu ya. Nah, ini ada warna-warna ini punya makna tersendiri. Dari yang paling tinggi dulu, 63% karyawan di kantor stresnya itu dikaitkan dengan kondisi yang ada di rumah gitu mungkin dengan keluarga, anak, gitu, pasangan atau kehidupan personal memang yang dalam rumah. Jadi memang itu merupakan stres yang common, umum dan juga masih bearable atau masih bisa kita atasi gitu karena merupakan problem sehari-hari gitu ya. Nah meskipun stres, meskipun ini kan masih di area biru nih, bisa aja sebenarnya stresnya itu masih seperti yang tadi saya bilang gitu, stresnya masih stres netral, atau stres yang bisa jadi positif gitu. Stres yang positif kayak gimana sih? Kalau kita melihat anak gitu ya, pulang kerja, walaupun kita capek nih di kantor kita
lagi ada beban misalnya, kita jadi happy lagi ngeliat anak senyum, main sama anak. Nah, itu stres yang masih netral atau ke arah positif. Masuk ke yang warna hijau, 50% dari karyawan itu mengatakan bahwa mereka stres dengan manajemen atau mungkin dengan rekan kerja yang sifatnya di atasnya gitu ya. Bisa delegasi, bisa kebijakan. Nah, namun yang di area hijau ini masih bisa diatasi, cuman kalau misalnya dibiarin terus-menerus, ini yang nggak baik ya. Nah, di area kuning, ini yang sudah mulai hati-hati gitu, karena mulai kalau ibaratnya lampu lalu lintas gitu ya, merah, kuning, hijau. Yang kuning ini nih kita udah mulai hati-hati nih. Wah, kalau nggak dikelola, ini bisa jadi sesuatu yang negatif semacam burnout, ataukah misalnya mengarah ke gejala-gejala yang kita tidak inginkan gitu ya, semacam gejala depresi dan sebagainya. Nah, yang di kuning ini, itu ada 46% dari staff itu stres karena pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Jadi terkait dengan beban kerja. Tentang beban kerja ini, kita bisa bagi-bagi nih. Beban kerja kita kah? Beban kerja dari satu divisi kah gitu ya. Jadi tanggung jawab kita pribadi atau tanggung jawab tim secara kelompok. Lalu di area yang warna ungu itu 26% staff merasa mereka udah mengalami yang namanya burnout di area kerja. Burnout itu apa sih? Gitu. Burnout itu sebenarnya adalah ledakan emosi yang kita udah nggak sanggup lagi untuk redam gitu, atau nggak sanggup lagi untuk kita kelola. Nah, kalau misalnya semacam cemas, apa ya, kayak mungkin takut tapi awal-awal gitu ya, atau kaget. Nah, itu kan emosi-emosi yang misalnya pun ke arah negatif, tapi tetap kita bisa untuk handle. Nah, kalau burnout ini memang levelnya sudah emosi yang ekstrim gitu. Artinya dia mungkin aja tiba-tiba meledak marah. Padahal pemicunya tuh kalau kita pikir kayak pemicunya sepele deh. Kok dia bisa sih sampai marah kayak gitu? Nah, kalau kita melihat ada rekan kerja yang seperti itu di sekitar kita, bisa jadi sebenarnya dia marah atau meledak bukan karena hal yang kecil itu, tapi karena adanya penumpukan emosi negatif yang sudah terjadi selama beberapa periode gitu ya, dan dia tidak bisa untuk mengkondisikan atau tidak bisa dia apa namanya kontrol. Nah, akhirnya jadi meledak seperti itu. Misalnya waktu itu ada orang gitu ya, dia itu meledaknya gara-gara dia ceritanya udah beli makanan, beli gado-gado sama kerupuknya. Tiba-tiba ada rekan kerja yang ngambil kerupuknya dia nih, gitu. Terus dia cerita, dia tuh langsung marah banget sama si rekan kerja itu, langsung kayak bentak-bentak gitu. Hanya karena si temannya itu ngambil kerupuk. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat, ya elah ngambil kerupuk doang gitu. Masa sih marahnya sampai segitunya gitu ya. Mungkin kalau kita jadi teman-teman sekitarnya, kita bakal komentar seperti, ih lebay banget sih gitu. Tapi tunggu dulu gitu, lihat dulu. Gimana sih sebenarnya kondisinya dia? Bukan sama kerupuknya dia marah, enggak. Tapi mungkin di saat itu dia lagi udah capek banget, dia akhirnya dapat kesempatan buat makan, dan dia udah ngebayangin kayak enak banget nih makan apa yang dia pesan gitu. Tiba-tiba ada satu komponen dari makanan itu hilang gitu kan. Ya, atau bisa aja temannya itu sebenarnya kayak manifestasi atau apa ya, semacam dia lagi sebel aja sama orang sekitarnya dia, dan temennya itu salah satu dari orang yang disebeli juga bisa gitu kan. Jadi kita eh, kalau misalnya ada orang burnout gitu, kita harus melihat lebih deep lagi. Nah, lalu yang di area merah itu yang 25%, mereka tuh udah sampai di tahap cried over tuh bukan literal nangis doang, tapi bener-bener kayak udah meratapi gitu ya, stres yang terkait dengan di tempat kerja. Dan kalau udah sampai
sebenarnya sih yang 26% juga. Jadi kalau udah 26%, apalagi yang 25%, nah itu tuh harus segera mendapat penanganan. Karena kalau enggak, pertama mereka akan susah untuk kerja produktif, yang kedua mereka akan susah untuk memikirkan bahwa lingkungan kerjanya adalah lingkungan kerja yang netral gitu ya. Bisa aja nanti ada reaksi-reaksi tertentu nih, misalnya reaksinya jadi keras kah, atau malah kebalikannya jadi avoid gitu ya, jadi menghindar, misalnya menyendiri, nggak mau ngomong sama orang lain, minimal aja ngomongnya gitu. Jadi seperti inilah kira-kira gambarannya. Jadi kalau kita lihat, ini kan persentasinya mungkin yang 25% lebih kecil dari yang lainnya, tapi ini bahaya loh gitu. Dan 25% ini waktu itu kebetulan satu kantor ini disurvei dengan N-nya itu sekitar 500-an. Jadi 25% dari 500 itu kan lumayan banyak juga ya. Oke, boleh di next slide? Oke, nah sekarang kita masuk ke changes atau perubahan. Kita mau memahami perubahan itu sendiri. Apa sih organizational change? Nah, organizational changes ini adalah transisi dari keadaan yang sekarang ke keadaan yang menjadi rencana kita. Nah, rencana ini tentunya terkait dengan sesuatu yang lebih baik gitu ya di masa depan. Di mana manajerial atau perusahaan pasti melihat, oke, ada sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang harus diubah supaya keadaannya lebih baik. Gitu. Lebih baik ini memang kita harus lihat lagi untuk siapa gitu. Tapi kadang kita kan kayak susah ya, ini mah buat perusahaannya aja kali, nguntungin dia aja, kita mah susah gitu. Nah, tapi kita memang nggak bisa melihat sekeping demi sekeping gitu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Dan makin itu kan kita usaha penolakan ya, tapi itu memang manusiawi. Nah, cuma semakin kita menolak, maka akan susah kita untuk menerima perubahan yang terjadi itu. Oke, nah di sini jadi kita harus tahu gitu, oke, keadaan kita saat ini nih seperti apa sih? Apakah kita sudah terlalu nyaman dengan pekerjaan ini? Apakah kalau berubah mungkin ada sesuatu yang kita korbankan? Atau mungkin ada skill yang kita kurang gitu dibandingkan perubahan yang dituju. Misalnya ini yang banyak terjadi adalah awal-awal tuh pas kemarin pandemi gitu ya, di sekolah-sekolah maupun di kantor gitu ya, di berbagai institusi itu mengalami perubahan, yaitu gimana sih caranya dari menyelenggarakan pertemuan secara tatap muka ke pertemuan daring. Nah, yang sulit waktu itu yang aku sering dapat, kebetulan pasiennya adalah yang tidak terlalu akrab sama teknologi gitu. Jadi begitu semua dibikin dengan teknologi itu memang butuh penyesuaian sih, penyesuaian yang waktu itu sebenarnya yang mungkin kaget gitu. Nah, tapi balik lagi semakin kita melihat bahwa oke, ini adalah sesuatu yang memang kita perlu jalani nih. Bukan kita tolak. Itu akan semakin cepat juga kita dalam bergerak menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Nah, kalau kita mau, tadi kan saya bilang ya, kalau apalagi organizational change, gitu, kita nggak bisa melihat sekeping-sekeping. Kita harus melihat keseluruhan puzzle-nya. Apa sih yang mau dicapai oleh perusahaan? Tujuan bersamanya apa? Nah, tujuan bersamanya ini biasanya ya namanya juga seperti kita membuat satu keputusan ya. Nggak mungkin ada semua yang senang, 100% senang, nggak mungkin ada 100% yang nggak setuju juga gitu. Jadi pasti ada pihak-pihak yang lebih diuntungkan, ada pihak-pihak yang misalnya lebih dirugikan gitu. Nah, tapi di sini pola pikir atau angle kita itu kita bisa fokus kepada oke, saat ini situasi seperti apa? Apa yang akan rugi nih? Apa yang akan kita loss nih? Kalau misalnya kita nggak berubah gitu. Nah, dari ini bisa untuk diri kita sendiri, divisi kita, maupun perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menangkap apa sih masalah yang harus diselesaikan. Apa sih kesempatan yang bisa kita dapatkan di sini gitu. Nah, kadang dengan adanya satu perubahan, orang-orang yang cepat menangkap gitu ya, oke,
perubahan apa sih yang dimauin? Nah, itu yang suka menonjol gitu kan, karena dia tiba-tiba dapat inisiatif gitu. Oke, kita mau berubah, berarti kita bisa gini-gini aja. Atau justru sebenarnya kan organizational change ini dicetuskan sama orang-orang di dalamnya juga kan gitu. Jadi kita sebagai karyawan juga bisa untuk mulai menerapkan konsep ini sebenarnya, bahwa hidup itu dinamis. Begitu juga dengan pekerjaan dan kantor. Pasti harus ada yang berubah nih di setiap kurun waktunya. Kalau kita melihat opportunity yang lebih baik, gitu, kenapa enggak? Bahkan mungkin aja sebenarnya perubahan ini itu kita yang mencetuskan gitu. Nah, oke, lalu itu kita udah lihat ya situasi sekarang apa, masalah yang harus diselesaikan, lalu kesempatan yang lebih baik yang bisa kita ambil dengan dibandingkan apa sih kelebihannya kalau kita berubah nih. Apa sih benefit yang kita dapat? Apa yang bisa lebih baik? Lalu indikator keberhasilannya itu seperti apa? Jadi kita bikin konkret juga, atau kita pikirkan konkret juga, gitu. Nah, jadi kita bisa melihat gitu, oke, puzzle lebih besar itu kira-kira seperti ini, dan pikiran kita tuh bukan cuman avoid atau apa ya, flight aja gitu, dan nggak mau berubah, males tuh kan dulu udah enak nih, padahal kita harus berubah. Nah, bukan, kita nggak stuck di situ, tapi kita bisa lebih out of the box gitu ya, atau lebih kayak helikopter itu bisa lebih ke atas gitu ngelihatnya. Tentu jadi posisi pandang kita jadi lebih luas nih dalam melihat. Oke, boleh di next. Nah, ini saya gambarkan kira-kira ya, gimana sih stage-nya atau circle dari perubahan itu sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan dalam perubahan itu? Nah, bila ada satu perubahan, baik itu kebijakan misalnya, ataupun cara kerja gitu ya, yang pertama bisa kita lakukan adalah memang adjust atau memahami perubahan yang terjadi. Baik perubahan yang sifatnya normatif gitu ya, ataupun masih kayak abstrak ya, misalnya itu tata tertib perusahaan, kebijakan perusahaan yang belum diturunkan gitu misalnya, atau konkret memang udah beda nih pekerjaannya, konkret misalnya kalau dulu kita absen pakai apa namanya, kartu gitu ya, misalnya dulu banget nih, terus kita absen pakai jari gitu. Nah, itu kan satu perubahan juga yang udah konkret gitu. Atau dulu kita pakai sistem A, sekarang kita pakai sistem B nih gitu, itu juga konkret. Nah, kalau yang normatif ini yang sifatnya mungkin karena masih abstrak gitu ya, kita belum mendapatkan pemahaman tentang efeknya gimana ya secara langsung gitu. Lalu yang kedua adalah shift atau berusaha melihat perubahan dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Dengan kita berusaha memikirkan bahwa oke, perubahan ini nggak selama negatif kok. Dia juga bisa membuat kita lebih baik atau bermanfaat. Jadi shifting gitu ya. Lalu transfer. Transfer ini di tahap kita membuat konsep mengenai perubahan. Perubahan apa sih yang bisa dilakukan dan bagaimana aktualisasi atau cara kita dalam menyikapi dan membuat itu supaya benar-benar konkret gitu ya dalam tindakan nyata. Nah, tentunya di proses yang tadi saya sebutin ya, adjust, shift, transfer itu berbeda-beda di setiap orang. Ada yang cepat, ada juga yang bisa lama, ada juga mungkin bukannya lama sih, tapi dia berusaha untuk mencerna informasi terlebih dahulu gitu ya. Atau misalnya meyakinkan diri dengan pemahaman yang didapatkan melalui diskusi dengan teman-teman gitu ya. Jadi banyak uh, yang dilakukan di proses ini memang. Lalu kemudian transition, berdasarkan konsep yang udah ada nih, gimana cara kita menjelaskan secara konkret agar mendukung perubahan itu. Lalu terakhir modify, yaitu adalah setelah kita udah paham apa yang berubah, bagaimana menjalankannya secara nyata gitu, tindakan nyatanya ya, perubahan apa yang terjadi. Oke, kita berarti udah saatnya nih action ya, benar-benar action mengubah sistem atau cara kerja lama menjadi yang baru dan menerima perubahan sebagai bagian kerja kita yang terus berubah gitu. Nah,
ini, 5 ini bisa aja nggak harus urut gitu ya, tapi bisa aja adjust dulu. Kebetulan udah harus dituntut untuk bikin tindakan konkret nih, berarti ke transfer dulu gitu ya. Bisa juga ada juga kasusnya di mana adjust langsung modify. Misalnya kayak eh dia udah emang gak punya pilihan gitu buat discuss itu. Memang mungkin posisinya adalah posisi operasional. Nah, itu biasanya ya udah adjust, sosialisasi dulu gitu ya, baru modify. Nah, ada juga yang misalnya di jajaran manajemen mungkin masih harus menurunkan dari ide-ide eh, perubahan yang abstraknya gitu kan. Nah, ini disesuaikan juga dengan posisi kita ada di mana, job desk kita apa gitu ya. Apakah kita mungkin manajerial atau operasional atau mungkin technical gitu dan sebagainya. Oke, boleh di next slide. Oke, nah tadi kita udah membahas mengenai perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan itu step by step gitu ya, supaya kita nggak stuck di memikirkan, aduh ini harus berubah ya, ini harus berubah. Tapi juga ini bisa menjadi sesuatu langkah kita yang konkret. Nah, resilience ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya adalah ketahanan gitu, ketahanan kita. Ibaratnya kita adalah bola gitu ya. Nah, bola itu kalau bisa bola basket, kalau misalnya kita jatuhin ke lantai, dia akan mantul. Kalau bola basket yang bagus kayak gitu ya. Nah, tapi kalau bola basket yang kempes, itu begitu dia dijatuhin di lantai, mungkin pantulannya pendek banget atau cenderung nggak mantul. Nah, ini sama juga dengan bagaimana resiliensi kita. Resiliensi ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlahir gitu ya, bakat itu tuh enggak. Resiliensi ini adalah dibangun over time. Dan kalau misalnya kita merasa sekarang, oh kayaknya kok kita resiliensinya kurang ya, it's okay gitu. Ini tetap akan bisa kita develop sampai kita meninggal gitu ya. Jadi uh, ini merupakan satu hal yang apa ya, kita harus selalu usahakan lah gitu. Dan kalau kita memang sadar oke kita kurang deh, nah kita jangan menyerah nih terhadap membangun resiliensi ini. Nah, resiliensi itu apa sih sebenarnya? Saya mengambil dua definisi ya. Yang pertama dari Merriam-Webster Dictionary, itu adalah resilience and ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Jadi di sini adalah kemampuan untuk bounce back gitu ya, untuk recover dari atau menyesuaikan dari hal-hal yang mungkin ini terkait kekurang beruntungan gitu ya kalau di sini atau dengan adanya perubahan. Jadi kurang lebih sih menyikapi sesuatu yang negatif atau perubahan yang tidak terduga-duga gitu atau datang tiba-tiba. Nah, sedangkan kalau saya ngambil ya ini dari satu lagi dari Anne Maston, dia adalah profesor di University of Minnesota dan ini banyak dipakai sebagai landasan ini ya, acuan definisi, yaitu resilience adalah the capacity of dynamic system to adapt successfully to challenges that threaten the functions, survival, or future development of the system. Nah, ini menarik ya, karena ada satu kata survival. Kadang kita harus bangun lagi, karena emang kita butuh untuk survive aja sih gitu. Kita mungkin nggak mikir muluk-muluk gitu ya, tapi di saat itu kita harus survive ya maka mau nggak mau gitu. Nah, di sini ada dynamic system. Jadi dia menyeratkan bahwa semua hal yang ada di dunia ini, termasuk dengan sistem-sistem yang ada di dalamnya, sistem pekerjaan, sistem peran gitu ya, itu adalah sesuatu yang dinamis dan berubah-ubah. Dan nggak mungkin dia tuh stuck gitu, stagnan ya, atau nggak ada perubahan. Justru dengan adanya change lah, memang uh, hidup itu tuh berjalan. Ada juga saya tuh pernah dengar kayak kata-kata yang kena banget gitu ya. Katanya yang pasti dalam hidup itu adalah perubahan. Nah, jadi change ini nih memang kita sadar aja selalu ada. Nah, selalu ada ini kita pikirkan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau di sini
kemampuan untuk beradaptasi secara sukses terhadap challenge atau tantangan-tantangan. Nah, tantangan ini sebenarnya awalnya bisa mengancam kita. Mengancam misalnya dalam hal ini ya, kedudukan kita kah, kenyamanan kita gitu. Survival kita juga bisa, masa depan kita gitu. Nah, yang sering ada dalam lingkungan pekerjaan, kalau menurut saya sih nggak sampai ke survival gitu ya. Survival tuh kayak hidup dan mati gitu kan. Nah, tapi memang lebih ke kenyamanan gitu. Jadi tadinya kita udah nyaman nih dengan sistem lama, terus dengan ada perubahan kita harus ganti ke sistem baru gitu ya. Nah, biasanya sih di area itu. Oke, boleh next slide? Oke, nah ini saya mau membahas mengenai resilience itu sendiri. Jadi, resilience ini kalau yang sebelah kiri ya, itu domains, artinya dia tuh ada beberapa aspek gitu. Nah, yang pertama adalah vision. Apa sih tujuannya? Lalu, apa namanya, goal dari orang ini dalam dia bisa bounce back, bisa bangkit ketika menghadapi challenge gitu. Kalau tujuannya itu sesuatu yang strong, sesuatu yang kuat gitu, dan didasari dari intrinsiknya dia atau dari dalam diri gitu ya, biasanya itu akan memperkuat resilience-nya atau membuat resilience-nya semakin tinggi. Karena itu merupakan sesuatu yang memang diinginkan dari orang itu, merupakan vision-nya dia. Dia tuh ke depannya mau apa, kayak apa sih hidupnya seperti apa yang mau dia capai gitu. Jadi apakah dengan misalnya kalau dia ada tantangan gitu ya, dengan dia bangkit lagi, itu akan mencapai goalnya dia nggak? Nah, tentunya ini akan berbeda ya dengan kalau misalnya sesuatu yang nggak dia terlalu pengen gitu. Nah, itu akan membuat resiliensi dia nggak terlalu muncul atau mungkin nggak ada urgency gitu untuk membuat itu. Misalnya apa? Misalnya gini, ini kasus-kasus yang kayak kita tuh jurusannya misalnya teknik gitu ya. Terus kita kebetulan kerjaan kita saat ini ada sesuatu yang hubungannya dengan administrasi bisnis. Nah, sedangkan kita mungkin punya goal kayak, oke, ini berdasarkan latar belakang pendidikan saya, keahlian saya, itu saya pengen banget nih someday saya bisa sampai di punya kesempatan untuk develop sesuatu yang sifatnya teknikal sendiri gitu, berkaitan sama bidang teknik. Nah, tapi sekarang pekerjaan saya nggak terlalu terkait nih, gitu. Ketika dia ada masalah di pekerjaan itu, maka kemungkinan dia akan lebih susah bounce back dibandingin orang yang memang fokusnya ya di situ, dia confidence-nya di situ, purpose-nya di situ. Untuk jangka panjang gitu ya, dia melihat memang dia ini adanya di sini gitu ya. Nah, lalu domain yang kedua, sorry, kecil banget. Oke, adalah composure atau ini terkait sama persepsi kita. Kok apa sih yang kita compose gitu? Terkait sama bagaimana kita bisa meregulasi emosi, lalu kita bisa menghindari bias ya. Bias itu sesuatu yang kalau misalnya kita udah apa namanya suspek atau duga gitu, atau udah mengarah ke A, ya kita akan cenderung ke A gitu. Lalu juga calm and in control. Bagaimana dia bisa meregulasi emosinya supaya dia bisa cenderung calm dan terkontrol. Nah, composure ini sangat terkait dengan bagaimana dia bisa mengelola emosinya, aware kalau misalnya dia udah mulai naik gitu ya, tensinya udah mau meledak nih. Nah, dia bisa untuk menghadapi itu. Terkait juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia punya, yang bisa mengurangi negatif emotion dia, atau ketika tensi udah terlalu tinggi gitu ya. Lalu kalau interpretation bias adalah ketika kita sudah memiliki satu bias gitu dalam mempersepsikan sesuatu. Nah, itu kita akan cenderung ya males gitu ya, karena misalnya nih ya, aduh kerjaan ini susah deh, ini aku nggak bisa nih ngerjain ini, karena aku kalau ngerjain hal yang detail itu cenderung
jelek deh. Udah deh, aku mah pasti jelek nih kalau kayak gini. Nah, kalau kita berpikir kayak gitu, maka kita akan kemungkinan jadi kurang teliti juga gitu. Karena kita udah punya bias tersendiri terhadap diri kita sendiri. Nah, lalu reasoning. Reasoning itu memang kemampuan yang dilatih juga, tapi ini memang terkait dengan misalnya IQ seseorang kah, atau memang kesempatan yang dia dapat dari kecil gitu ya, sampai dengan sekolah, sampai dengan dewasa, untuk menyelesaikan masalah gitu. Lalu juga resource yang dia punya. Lalu apakah dia ini terkait dengan tipe kepribadian juga sih secara nggak langsung ya. Apakah dia ini orang yang organize atau enggak gitu, atau yang spontan gitu, ataukah dia sudah terbiasa untuk mengantisipasi, membuat plan A, plan B dan sebagainya. Nah, lalu di health ini juga nggak bisa luput dari perhatian kita dalam membahas resilience, karena kalau apa yang terkait dalam psikologis kita gitu itu sangat juga berhubungan dengan kondisi fisik. Contohnya misalnya ada pasien yang mengeluhkan dia ini jadi nggak fokus nih sekarang di kantor. Nah, setelah di-trace, ternyata orang ini sangat kurang tidur gitu ya. Makan juga nggak terlalu nafsu sekarang, jadi penurunan nafsu makan gitu. Dan juga ada aspek-aspek biologis lainnya yang dia kurang terpenuhi. Nah, dengan kondisi ini, berarti kan sebenarnya kurang fokusnya ini nih memang efek samping gitu ya dari kondisi fisik yang sedang mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan. Kalau kita memang ingin menjadi pribadi yang memiliki resiliensi tinggi, kita harus punya concern yang baik juga terhadap kesehatan. Lalu, uh, collaboration. Nah, collaboration ini hubungan kita dengan orang lain, terkait juga dengan keterampilan sosial. Bagaimana kita bisa memahami bahasa-bahasa, terutama nonverbal gitu ya, yang disampaikan sama orang, ekspresi muka dia gimana sih gitu. Terus bahasa tubuhnya dia seperti apa, konteks sosialnya gimana, gimana dia menempatkan perilaku itu cocok nggak ya untuk satu konteks ini dan mungkin di konteks lainnya gitu ya. Network yang dia punya. Nah, ini sangat terkait dengan area interaksi sosial. Nah, ini sangat mendukung dia dalam resiliensi ketika dia memiliki misalnya keterampilan sosial yang baik, network dengan orang-orang sekitar yang baik gitu. Lalu tenacity itu persistence, dia gigih gitu ya. Dia bisa melihat sesuatu secara realistis sehingga dia punya kemampuan bounce back yang baik. Nah, sedangkan selain domains ini ada juga pillars. Pillars ini kayak yang menopang resilience. Jadi kalau udah punya 5 hal ini, biasanya resiliensinya baik gitu. Yang pertama, energi, karena tadi terkait dengan kesehatan ya yang saya bicarakan. Lalu, future focus. Apa sih yang dilihat ke depannya seperti apa? Lalu inner drive-nya dia, bahwa yang mendorong dia adalah motivasi intrinsik, internal, dibandingkan motivasi eksternal yang nggak terlalu kuat. Karena nanti kalau motivasi eksternal ini misalnya ekspektasi orang berubah, kita juga berubah gitu. Tapi kalau dalam diri kan cenderung enggak ya. Lalu kita fleksibel dalam berpikir gitu. Kalau misalnya ada perubahan, oke, kita bisa bersikap fleksibel dengan memikirkan, oke, gimana ya terus menyikapi ini. Lalu strong relationship atau relationship yang baik. Kita punya support system yang positif gitu, yang bisa mendukung kita, yang bisa menjadi tempat kita ketika kita membutuhkan dukungan gitu. Oke, boleh di next slide? Oke, nah ini cara kita untuk bisa melatih resilience. Nah, jadi ini memang tahap demi tahap gitu ya. Ada 3 di sini yang bisa diambil areanya, yaitu yang pertama area well-being. Area well-being ini adalah bagaimana kondisi psikologis secara umum pada seseorang. Kepuasannya dia terhadap kehidupannya dia saat ini, lalu terhadap pekerjaannya juga, lalu optimisme dia dalam menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, terkait dengan ini nih ada nanti tes kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil gitu ya. Ini ada bisa screening tentang well-being untuk tahu gimana sih kondisi well-being saya terkini. Apakah saya maksudnya skornya masih oke gitu ya.
Artinya sebagian besar masalah yang ada itu kita bisa mengatasi, namun memang ada masalah yang jadi concern kita gitu. Nah, kalau misalnya ada masalah terhadap well-being ini, biasanya juga akan mempengaruhi ke performa kerja, terhadap bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana juga kita bisa bangkit ketika ada masalah gitu. Jadi uh, kalau misalnya well-being ini bisa meningkat gitu, cara peningkatannya banyak sih, dari mulai fisik sampai dengan kita menemukan apa ya, aktivitas untuk kita melepas stres gitu ya, lalu mengidentifikasi hal yang menjadi sumber masalah dulu, lalu menyesuaikan ekspektasi dan realita gitu. Jadi di area ini lumayan banyak. Nah, kalau ini bisa kita atasi, ini kita bisa merasakan small significant impact nih di area resilience. Kita bisa lebih siap dalam menghadapi sesuatu yang mungkin kurang baik gitu ya, atau kita nggak expect sebelumnya. Akan beda ya ketika kita siap dan kita kurang siap. Kalau kita siap mungkin kita lebih netral juga pikiran kita, persepsi kita, dan kita lebih siap untuk menghadapi itu. Lalu juga yang kedua itu performance di pekerjaan. Nah, ini bisa dilatih dengan misalnya successful task completion. Itu adalah kita membuat semacam list gitu ya. Apa aja sih yang udah kita lakukan hari ini? Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa dengan membuat checklist gitu. Tapi checklist ini disesuaikan dengan eh, terkait dengan ini ya, kepuasan kita terhadap apa yang kita achieve pada hari ini. Lalu kita mensyukuri. Wah, keren juga ya. Hari ini misalnya kita udah ngerjain 8 tugas nih tanpa kita sadarin gitu ya. Kadang kan kalau kita bekerja, hari tuh lewat begitu aja. Tapi sebenarnya udah banyak yang kita kerjain. Atau bahkan banyak yang fokusnya terhadap, oke, yang belum saya kerjain apa ya? Yang harus diserahin apa ya? Next-nya apa ya? Nah, biasa kan kayak gitu. Tapi kita balik, kita coba untuk fokus kepada apa yang sudah kita selesaikan. Gitu. Lalu yang ketiga, ini yang psychosocial disorder. Tadi kalau yang performance sama well-being itu yang justru harus dinaikkan, ya kan, ditingkatkan. Karena akan membuat resiliensi lebih baik. Nah, sekarang yang harus diturunkan, itu apa sih? Kalau misalnya ada gejala dari gangguan psikologis, biasanya yang paling sering muncul di area kerja adalah anxiety dan depression. Lalu ini paling sering muncul. Nah, kalau seperti ini, kita berusaha mengatasi kecemasan dan gejala depresi yang mungkin muncul selama ada di area kerja atau kantor. Nah, bisa di next slide. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai anxiety dan gejala depresi. Boleh di next slide? Ya, terima kasih. Nah, di sini kita bisa melihat dan juga kita bisa mengakses diri kita sendiri ya, gitu. Tapi tujuannya bukan untuk self-diagnose, tapi sebagai untuk kita aware gitu. Kira-kira ada nggak itu terjadi di diri kita? Nah, beberapa gejala ini adalah gejala dari depression atau anxiety, kecemasan ya. Yang mereka berdua itu punya ciri khasnya masing-masing, tapi juga ada yang bersinggungan. Nah, biasa tuh yang udah parah itu yang di area-area yang bersinggungan ini, karena berarti ada comorbid ya, atau ada dua gangguan sekaligus yang dihadapi oleh seseorang. Nah, pertama ciri-ciri depression dulu. Ada isolation atau dia menyendiri, cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Mungkin tadinya apa yang dia sering apa namanya hadiri gitu ya, misalnya kayak oh ada arisan divisi gitu, arisan kantor ada apa, dia jadi menarik diri, jadi cenderung interaksinya terbatas gitu. Mungkin kalau dulu tuh ceriwis, sekarang kok dia pendiam ya. Lalu ada suicidal thoughts, ini kalau misalnya udah ekstrim ya, atau udah berat gitu, jadi ada pikiran untuk menyakiti diri. Lalu ada persistent sadness atau perasaan sedih yang berkepanjangan yang kita juga bingung gitu. Ini dari mana sih asalnya? Lalu loss of interest and activities. Apa yang dia suka dulu, dia kok kayak nggak tertarik lagi ya sekarang ya gitu. Misalnya nih, oh kayaknya si A tuh suka futsal deh. Tapi sekarang dia diajakin main futsal, nggak mau gitu, menolak terus.
Lalu bisa aja muncul alkohol dan drug abuse, itu possible. Nah, sedangkan di area anxiety di sebelah kanan itu sama gejalanya, avoiding social situation, tapi nggak sampai isolation ya. Kalau tadi depresi memang dia udah mengisolasi diri. Lalu muncul panic attack. Karena kan anxiety ini kecemasan ya, jadi mulai muncul panic attack misalnya dengan gejala seperti AC-nya dingin, tapi kita keringat gede-gede banget nih, segede jagung gitu kan. Padahal AC-nya dingin. Atau muncul degupan jantung itu lebih kencang. Atau kita jadi mual. Atau pengen muntah, pusing gitu ya, sakit kepala. Bahkan ada yang sampai sedikit demam gitu ya. Khusus pada situasi yang kita takuti. Tapi kalau situasinya nggak lagi di situ, ya kita baik-baik aja, semua normal. Lalu juga ada muscle tension atau kita ngerasa kayaknya tegang, tiba-tiba leher kok tegang banget gitu, padahal asam urat juga enggak gitu, misalnya habis check up. Lalu ada unfounded fear atau takut yang berlebih gitu, yang nggak masuk akal, yang udah nggak logis. Lalu ada juga constant worrying atau cemas, ini kok nggak habis-habis ya, walaupun udah nggak ada dalam situasi lagi, tapi kok tetap ada gitu. Nah, lalu yang comorbid itu kita bisa melihat di sini eh, ada yang susah untuk konsen, lalu merasa ini ya kayak pain gitu, ada yang sakit-sakit, lalu juga mudah tersinggung, lalu pattern tidur dan pattern makan jadi nggak teratur gitu ya. Lalu muncul gejala-gejala fisik yang sakit. Oke, boleh next slide. Oke, bagaimana sih menyikapi stres ini? Termasuk tadi ya, perubahan, supaya resilience kita lebih baik, gitu. Nah, ada beberapa caranya. Ini saya sajikan semuanya aja, jadi stres yang ada di area kantor kita bisa handle, stres yang di luar juga kita bisa, karena sebenarnya stres yang kalau udah mulai bikin orang kewalahan itu harus ditangani secara integratif gitu. Artinya kalau misalnya ada sumber kecemasan yang di kantor nih, bukan berarti yang di luar ini kita abaikan gitu. Enggak juga, semuanya harus integratif gitu dan komprehensif. Nah, untuk jangka panjangnya kita bisa dengan olahraga secara teratur. Nah, ini mau nggak mau ya, tapi ini disesuaikan dengan kondisi kita juga gitu. Olahraga kan sebenarnya ada banyak banget macamnya, ada yang low intensity, ada yang high intensity gitu, ada yang mungkin eh, apa sedikit gitu, apa maksudnya sebentar durasinya, ada yang mungkin dengan berbagai tujuan juga gitu. Tapi overall adalah exercise yang secara teratur. Lalu kita harus memperhatikan pola makan juga. Kita praktis untuk mindfulness atau kita merasa hadir di sini. Bisa di salah satunya, contohnya yang gampang bisa dikurangi dengan kita nggak memakai gadget saat kita lagi makan, saat kita lagi bareng sama orang gitu ya, pengen ngobrol nih, saat kita lagi melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, itu gadget disingkirin dulu karena itu bisa sangat mengganggu mindfulness kita. Dan juga kita belajar untuk apa ya, ada hari di atau waktu lah ya, waktu di mana kita bisa nggak terlalu terjebak dengan hustle culture gitu ya. Istilahnya sekarang apa sih, slow living gitu. Walaupun nggak slow-slow banget sih, tapi berusaha lah. Nah, lalu kita bisa juga praktis untuk relaxation techniques. Nah, ini ada banyak dan ada beberapa metode juga, sampai dengan misalnya kayak Reiki. Waktu itu saya pernah ke oh ternyata ini salah satu bentuk relaxation juga loh. Pijit refleksi itu juga termasuk tuh. eh, apa namanya, relaxation juga, dengan diimbangi dengan biasanya latihan-latihan di area pernafasan gitu ya. Lalu secara jangka pendek itu kita bisa untuk take a walk, berjalan yang rutin, latihan di breathing, lalu kalau kayak aromaterapi dan segala macam itu sebenarnya tergantung sama sensis kita tuh apa sih yang nyaman, yang membuat kita tuh bisa mengurangi stres. Nah, sensis orang tuh beda-beda ya. Ada yang visual kah, dengan penerangan lampu misalnya, atau dengan penciuman aromaterapi, atau dengan smells and taste, itu bisa dengan misalnya teh yang calming gitu ya, chamomile. Nah, itu juga short term. Atau physical touch, atau kita kurang mungkin support dari lingkungan sekitar gitu. Nah,
Di sini ada homework dan relationship. Saya mungkin membahas yang work-nya aja. Nah, di work-nya ini kita bisa memahami apa sih sebenarnya ekspektasi yang dikasih ke kita. Kita fokus ke ekspektasi itu dan kita juga tapi menjaga supaya tetap realistis. Nah, lalu yang kedua, avoid multitasking. Kadang kita bilang kayak, multitasking tuh keren ya, gitu. Orang bilang multitasking keren, tapi nggak selamanya kayak gitu. Justru sebenarnya multitasking ini bisa mengurangi fokus kita terhadap pekerjaan. Tapi memang nggak dipungkiri, multitasking tuh ya diperlukan lah dalam kondisi tertentu gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak urgent banget, sebaiknya memang kita avoid. Kerjain one by one karena itu akan membuat kita lebih fokus dan nggak merasa overwhelmed. Lalu kita bisa minimize konflik, meminimalisir konflik yang ada. Konflik yang besar mungkin kalau bisa kita kecilin. Konflik yang kecil kalau kita bisa anggap nggak ada, ya udah gitu kan. Tapi juga konflik ini sesuatu yang memang harus kita hadapi juga, tapi kita hadapi secara sehat gitu. Artinya kalau diskusi itu ada goalnya, atau kalau kita berhadapan sama orang yang, wah debat kusir nih sama dia. Nah, avoid kadang-kadang juga bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Kadang-kadang kita udahlah kita avoid aja lah gitu. Kalau tipe ke orang kayak gitu. Lalu get comfortable di suasana kantor. Mulai dari hal yang kecil kita bisa aware dengan badan kita sendiri. Apa sih yang dibutuhkan badan kita di kantor? Sesimpel dengan bantal punggung gitu ya. Atau mungkin kita butuh foto orang yang kita sayang gitu di meja kerja. Atau mungkin kita orang yang pusing banget kalau berantakan gitu. Jadi perhatiin apa yang membuat kita nyaman. Oke, boleh next slide? Nah, kita juga bisa aware nih sama emotion kita apa, terutama yang terkait dengan perubahan. Ini namanya termometer emosi ya, atau perasaan atau feelings thermometer. Nah, di bagian kiri itu kira-kira ada 0 sampai 10 nih skalanya. Dari mulai 0 tuh just right atau oke-oke aja, sampai 10 yang udah stres banget gitu, udah merah ya warnanya. Nah, kita setiap hari bisa memakai termometer ini untuk menilai kondisi kita seperti apa, mungkin apakah ada yang kita harus rem dulu gitu ya, atau kalau kita mau bikin decision nih kita hold dulu gitu karena kita dalam kondisi emosi yang nggak terlalu baik gitu. Nah ini kita bisa latih di sebelah kanan gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lagi ada di area yang biru gitu, apa aja yang kita harus lakukan untuk mencapai kondisi itu. Biru tuh bukan berarti baik ya. Sebenarnya yang paling baik di sini adalah yang hijau. Biru itu tuh kayak energinya tuh under gitu. Jadi misalnya jadi nggak bersemangat, jadi loss of energy gitu. Nah, yang hijau merupakan yang ideal atau yang stabil emosi kita. Nah, di hijau ini kita harus punya tabungan yang banyak. Apa aja sih aktivitas yang bisa kita lakukan sehingga emosi kita oke-oke aja gitu. Jadi sehingga nanti kalau misalnya kita lagi merasakan emosi yang di nomor 1, 3, 4, apalagi 5, kita bisa melihat nih yang di area hijau oke, yang bisa aku lakukan adalah yang mana gitu kita pick. Nah, kalau udah di yang nomor 5, kondisi kita lagi nomor 5, mungkin kita memang butuh bantuan profesional gitu ya. Karena udah terlalu overwhelmed dan kita udah nggak bisa objektif dan kita udah susah untuk berpikir secara netral lagi. Nah, nanti boleh kalau misalnya mau nanti aku kasih soft copy ini nih ya, 2 ini buat Bapak Ibu dipajang gitu atau taruh di laci gitu kan untuk bisa memantau kondisi perasaannya seperti apa. Oke, boleh next slide? Oke, udah selesai ya. Iya, kurang lebih itu sih yang saya share hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Raisa ya.